Kebetulan yang kamu udah awak dan punyoro, awak lewat di situ. Tapi dan sawahmu dan punyo mandiana awak, tidak tahu mandiana. Kalau kami di Piaman, mandiana aku istri kedua dari suami. Nah, kamu awak dan punyoro. Awak lewat di situ, dan sawah dan dimakan kapal pagi bidikan oleh suami awak. Awak Allah kapal lewat. Allah berhasil hati Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala aidan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur pada sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih jadi kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kasih tidak pilih kasih sayang tiada terhilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hendaknya kita selaku hamba Allah, umat Muhammad yang taib, kita hendaknya selalu bersyukur di atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari sejenak kita bertafakur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, daripada kota Madinah, intan rohani di dalam sarung yang bertidakkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan beliau terhadap kita selaku umat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, begitu mana sayang Nabi kepada kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, di saat ajal beliau diproses, di saat datik dan sadati angin kan bertiup, ombak dan kabasabuk, tidak satu pun yang beliau ingat kecuali ummati, ummati, solat, solat, solat. Itulah wasiat yang terakhir kali yang diwasiatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itu mana sayang dan cintanya Nabi kepada kita selaku umat. Oleh sebab itu makanya Bapak, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbanyak hendaknya bersolawat kepada Nabi. Di untuk berkahnya acara kita, mari sama-sama kita bersolawat kepada beliau. Salatullah mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan bersama-sama beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Allah. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada Bapak Wali Nagari Kinagarian Kota Padang atau yang mewakili beliau yang sempat hadir mungkin karena ada acara yang sangat penting. Kemudian salam kehormatan saya sampaikan kepada Ketua LPM Kinagarian Kota Padang. Kemudian salam kehormatan saya sampaikan kepada para minyak mama jadi pandai selaku pemuka adat di dalam nagari Kinagarian Kota Padang. Kemudian dan istimewa salam kehormatan disampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, guru-guru thariqah yang ada di nagari masing-masing Kabupaten Dharmasraya, kemudian Kecamatan Kuangsing,
kemudian Kabupaten Tebo. Mungkin tidak bisa ambil sabian satu persatu namo dan guru dan pimpinan jamaah. Tidak ada dari 9 set, atau yang dari Tarantang, atau yang dari Pangkalan Ustaz itu, atau yang dari Sungai Beringin. Tidak bisa disabian satu persatu. Adalah peristiwa fakta, bukan sekedar cerita dongeng, bukan sekedar cerita mitos. Peristiwa fakta yang sebenar-benarnya terjadi di dalam diri Rasulullah. Maka peristiwa itu Allah abadikan di dalam surah Al-Isra, sebagaimana kata Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad lailan minal masjidil haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya, bagi bahwa kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, salah satunya surah di dalam Al-Quranul Karim yang Allah awali dengan kata-kata Subhanallah adalah surah Al-Isra. Bahwa diawali mana dengan Subhanallah? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, peristiwa yang sangat mencengangkan, perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu dan sangat pendek. Kalau kita ambil perjalanan Rasulullah dari kota Makkah sampai ke Palestina, itu perjalanan yang sangat jauh. Menurut keterangan Pak Bob, kalau tempuh perjalanan itu dengan kendaraan unta, itu memakan waktu lebih dari kurang sampai 10 hari, sampai 10 malam. Itu dari Masjidil Haram kota Makkah ke Palestina. Alulai dari Palestina Nabi ke langit yang pertama, sampai Nabi ke langit yang ketujuh, sampai Nabi ke Rahmah, sampai ke Mustawa Rahman, sampai Nabi di Hadratul Qudusiyah. Itu perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu dan sangat panjang. Dan karena risiko Nabi itu Muhammad diisrakan, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu. Sehingga perjalanan yang jauh tadi ditempuh Nabi hanya memakan waktu lebih dan kurang 2,5 jam. Cuma makanya diawali dengan kata-kata Subhanallah. Kalau kami di pondok pesantren, Pak Bu, itu namanya sigat takjub. Artinya apa? Ayat itu mengartikan, mengandung makna yang mencengangkan. Kalau tidak kita iringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tidak akan yakin kita sakit pun tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah,
Itu makanya diawali dengan subhanallah atau subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran ayat kami, innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar. Jamaah hadir yang dimuliakan Allah, bila peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Di saat itu beliau berusia 51 tahun 8 bulan 3 hari. Berapa umur Nabi? 51 tahun 8 bulan 3 hari, atau lebih dan kurang 52 tahun. Nabi kita Muhammad yang menjadi Nabi dan Rasul berusia sampai puluhan tahun. Beliau diisra dan dimi'rajkan di saat itu Nabi kita berusia 51 tahun 8 bulan 3 hari. Nah, bulan Rajab tanggal 27 Nabi berumur 51 tahun atau 52 tahun lebih dan kurang. Bahawa kau diisra dan dimi'rajkan bala Nabi kita Muhammad. Tujuan Nabi itu diisra dan dimi'rajkan pertama sekali mencapai perintah yang agung, yakni salat dan waktu sehari semalam. Dan kedua bahwa kau diisra dan dimi'rajkan bala Nabi kita Muhammad tak lain bukan adalah untuk mengubah hati Nabi dan sadang khusyuk, untuk mengubah hati Nabi dan sadang banyak ditimpa problem, untuk mengubah hati Nabi dan sadang dilanda musibah. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu syai'in sababun, setiap sesuatu itu ada sebab dan musabab. Di mangkul diisra dan dimi'rajkan Nabi kita tak lain tak bukan adalah untuk mengubah hati Nabi dan sadang khusyuk. Di apa problem yang menimpa Nabi? Pertama sekali meninggal dunia istri beliau bernama Khadijah. Dikenal wajah Khadijah bu? Bapak? Kai? Namanya? Ulangan? Siapa itu Khadijah? Istri Rasulullah. Menurut keterangan Pak Bu, Khadijah pun meninggal dunia di saat itu beliau sedang di dalam pangkuan Rasulullah. Di Rasul-Rasul di dalam tubuh Khadijah, min ayatil maut, tanda-tanda kan mati itulah Rasul. Di dalam pangkuan Rasulullah Khadijah berkata, ya junjungan Muhammad, mungkin kasihkan bacarai sayangkan hilang.
kita kan berpisah samantara waktu, insya Allah di akhirat kelak kita akan dipertemukan Allah. Wahai junjungan Muhammad, kau nyampang dahulu aku pada engkau ya Rasulullah. Orang manangan datang mengumpul, orang punya datang mandi. Kau nyampang aku dahulu daripada engkau ya Rasulullah. Di dalam kamar terletak sebuah berangkas. Di dalam berangkas tersimpan seluruh aset kekayaan kamu. Sertifikat ruko, sertifikat tanah, sertifikat kabun, tamek babuka keben babila. Kau nyampang dahulu aku pada engkau ya Rasulullah. Ambillah segala aset kekayaan kamu, paguluan itu untuk jihad di jalan Allah demi tegaknya agama Islam. Wa itu benar Khadijah Pak. Kalau Khadijah ada di musajid ini kau bahagia kira. Jika kata tulung kamu apa lain. Kalau Khadijah di Yaman Pak Bo, kalau langoknya cie-cie itu, lampiak pika mati itu, tidak bau siap kepada suami itu, siapa dibawa anaknya, dia mungkin ambo dalam amor itu, yo mungkin ambo dalam amor itu, angkat tahu nggak? Sertifikat rumahku terletak dalam lemari. Ame ama ado sarati ame. Tolong andoan ini beko dape apa beko. Aku Khadijah di Yaman. Kalau Khadijah di sekolah, samo jalan di Yaman. Samo jalan di Yaman, kau samo jalan di Rasulullah. Ajak-ajak terjadi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikut dan membuat rusuh hati Nabi. Yang dirusuhkan Nabi itu apa? Khadijah adalah seorang perempuan yang salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, seorang perempuan yang cinta akan Islam, nyerela hartanya habis demi tegaknya agama Islam. Dalam jutaan Khadijah Pak, tidak akan ada satu ganti seperti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama gue rusuh pada hati Nabi. Kalau Muhammad di sekolah, kok kami pilih ni orang di rusuh lawan. Lain, ada rusuhan. Besok Allah berdua ini Allah suka. Woi Muhammad, itu salah satu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, diperdebatkan pada hari istinbatan akad malam Senin tanggal 27 bulan Rajab di malam yang sangat sunyi, turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu dijabut Nabi awak dan sedang beradu di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Panjang tuh riwayat Bapak. Kalau kajian Isra Mi'raj kok panjang. Kalau bahas pasal jadi pasal semalam ini sampai sebulan bulan Rajab baru tamat Isra Mi'raj. Cuma dia karena waktu pendek abon ringkas. Turun malaikat Jibril dan Mikail. Diambil Nabi awak dan sedang berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Dibawa beliau naik ke puncak Atok. Bukan melewati pintu ganda, bukan melewati pintu jendela, tapi dibawa Nabi awak kaki. Hikmah menisiko
menadokan Muhammad adalah seorang manusia yang paling mulia. Imam daripada segala nabi, kemudian penghulu daripada segala Rasulullah. Beliau adalah orang yang awal, beliau adalah orang yang akhir. Sesuai makna kajian awalan wa akhirat wa zahiran wa batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini karena beliau mulia, maka dibawa kaki. Jika mana dibawa kahijir Ismail, sebuah kamar kecil yang terletak di dalam Ka'batullah. Di saat Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah, disitulah anak beliau Nabi Ismail beliau tidurkan, maka dikenal tempat itu dengan Hijr Ismail. Di situ Nabi awak diistirahatkan sejenak. Ditidurkan Nabi itu antara dua orang laki-laki. Yang satu bernama Hamzah, apa Nabi? Yang satu bernama Ja'far. Mahadok Nabi kepada Hamzah, memulakkan Nabi kepada Ja'far. Ahikmah, hormati dan tuwo, kasih dan kete. Setelah itu baru dibawa Nabi awak kata Talago Zamzam. Di situ Nabi kita ibadah. Di situ Nabi kita ditalan tangan. Di situ Nabi kita dadono dibarasihan. Itu ada Nabi ibadah tanpa alat medis, tanpa alat operasi. Itu ibadah dengan kebesaran kalimat tauhid. Diisarahan telunjuknya Jibril, mulai dari cakuak-cakuak gigi Nabi sampai ke bawah pusing. La ilaha balak dadu Nabi. La balak dadu Nabi bahkan di keluar kolbu Nabi. Kemudian dibarasikan. La barasi dibuat segumpal darah hitam yang bernama Alaqatul Sauda. Sampai cocok setan bagian, sampai kursi setan dubur, segumpal darah yang menempel ke hati Nabi. Kalau tadi timbul dia awak, apa maunya kok? Ibu-ibu, ada awak mampas yang ayam. Ada darah hitam nama laki, hati yang nama itu cara risiko. Ampadu. Kalau ampadu ko pacak kaki ko awak mampas yang ayam. Badan yang ayamnya. Aku Nabi buat segumpal darah hitam yang malakit yang menempel ke dalam hati Nabi. Tidak, aku Nabi buat. Lah sudah dibuang, lah sudah diberasihan, diambil air Talago Zamzam oleh malaikat Jibril dan Mikail. Yang air Talago Zamzam itu berisikan hikmah, iman, Islam, ilmi, penyantun masuk ke dalam qalbu Nabi. Kemudian ditutup balik hati Nabi. Jual ditutup dengan la ilaha illallah. Sungguh pun kawin dan kaki banyak. Ikan di laut dan kaki hadap. Sungguh pun malam ini kita membaca Isra dan Mi'raj Nabi. Sebelum Nabi kita Mi'raj, sebelum Nabi kita menemui Allah, di barasihan dahulu hati Nabi. Dan kita paham, yo paralulo awak barasihan hati. Yo paralulo dibarasihan hati mo. Tanyawan, baamang ko paralulo na buya. Ko ibu dia mau bertanya, ko tak bisa bertanya mau nak bertanya. Allah barasia kita.
Hah? Adonan Allah, adonan Allah. Kalau kecewa, hatiwa, kiro-kiro pakok koyola parasia kiawa lasa parasia tina bilo kiawa mungkin ya boh mungkin tidak, tapi dan kita mencontoh kepada Nabi menginginkan hati awak seperti para sihlo seperti hati Nabi. Boleh yang bawa tanya Pak Bo? Bo? Boleh yang bawa tanya Allah barasi hati awak. Apa-apa Allah barasi hati Allah. Kok iyo lah barasia kiawa ambo ke contoh ni tahu kabau kerbau ni tahu jawi sapi tahu kini ko seandainya awak lewat di sawah urang padi urang ko sadang masak lama mulia. Kebetulan awak lewat kota ini, nampak lewat jawi atau kabau memakan padi dalam masak. Anak kawak karajuan. Awak alau kabau jawi ku apa dia? Awak alau. Kok ya Allah Allah tulang barasia ya Allah. Kajian mo tadi sawah urang kabau urang awak kebetulan lewat di makannya pagi goreng kabau urang sawah urang lo tidak kabau urang lo adi makannya pagi awak Allah tulang barasia ya Allah. Kini yang bawa kajobo kebetulan dan kabau yuda awak dan punyoro awak lewat di situ tapi dan sawahku dan punyo mandiana awak tidak tahu mandiana kalau kami di Piaman mandiana aku istri kedua dari suami kabau awak dan punyoro awak lewat di situ dan sawah dan dimakan kabau pagi bini kadua di suami awak alau kabau lewat Allah berasi hati Allah balo lai balo juga tapi balo kacang ke dalam makan lah bau deh kuku lah bau tak ada yang punya sawah lah bau sawah mandian ada lah bau laki dan dia bau Allahu Akbar Allah berasihan dia aku para luar warasian kon tidak salah ketika dia wafat di dalam segumpal di dalam tubuh kamu ada segumpal darah apabila darah itu baik-baik sekali tubuh apabila darah itu rusak binaso rusak pula sekali tubuh Allah wahiyya qalbi kita ulang darah itu adalah hati. Aku bangku para luar barasia hati kita. Dikecuali barasia dan Nabi ibadah dengan la ilaha
ilaha. Sungguh pun kawin dan dibantu ikan dilawi dan dipadang. Sungguh pun awak membantu tentang Isra dan Mi'raj Nabi hatinya dibadah dan hati itu para luluh itu para sihat. Jual itu para sihat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukup itu para sihat. Di mana rumah rahasianya? Awak lari ke kaji tariqah. Dalam kaji awak, waktu kan awak cuma mengaji dah. Asal kalimah, rupa kalimah, jalan kalimah, dan kesempurnaan kalimah. Adapun asal kalimah la ilaha illallah dari Tuhan yang sebenarnya. Rupa kalimah la ilaha illallah bahwa seluruh nyawa diliputi rasul. Jalan kalimah la ilaha illallah di tubuh kita. Kesempurnaan kalimah la ilaha illallah i'tikad yang betul. Kan itu dalam kajian ada. Itu dalam batang kaji tarikat awak. Ini dikatakan i'tikad yang betul apa? Dibaca la ilaha illallah isbat pandangan kita kepada Allah. Cukup itu bahasa. Dibaca orang bahasa afdalu zikri fa'lam annahu la dibawa naik kate gelengan kaswo hampehan kakidang angguan balik ke tanah barian sakete angguknya kakidang hakikatkan mahampe anak katu saudak tadi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah. Itu cara mampen. Itu cara motivasi. Tak. Kini Pak Bok, karena awak mengkaji tentang Isra Mi'raj. Kajian Isra Mi'raj kok kalau waktu dulu anjur tariqah sampai hubungan kira. Kalau dalam kajian kan ada tertib atau cara-cara kita berzikir kepada Allah yang diawali dengan istighfar, kemudian tasyahud, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian inna lillahi wa inna la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi sudah tu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Waduhan kaji ko baku. Jo tariqah waduhan. Diambil dari tangan, dibawa naik ke mobil, jalan ke suhu ampe ketiga, anggu balik ke tangan, balik angsa ketek, anggu ketiga, hakikat lapor, mahampe anak katu saudak tadi. Di saat kita menggaya, la ilaha illallah, itu makna yang tersirat, makna yang taswik. Di ayat tersirat atau apa makna la ilaha illallah di saat itu? La fa'ilun fil haqiqati illallah.
Tidak adu dan mempakui pada hakikatnya perbuatan Allah. Bapak cara jalan dewa di dalam kajian. Hilangkan pandangan kepada a'yan kharajiyah. Tubuh kita dan kasar. Memandang kita kepada a'yan sabita. Hilangkan pandangan kepada tubuh dan kasar, memandang kita kepada a'yan sabita, tubuh kita yang halus. Tak bicara. La ilaha illallah. Tidak tubuh dan kasar melainkan a'yan. Kalau Allah tidak tubuh dan kasar dalam pandangan kita, la samatu matu a'yan sabitah, tubuh kita yang halus tadi dan pandang, kita masuk ke dalam geleng dan kalbu. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat? La sifatun fil haqiqati illallah. Yang artinya apa? Indah aku yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Ibarat cara jalan di awal supaya hakikat terbuka ma'rifat sampai kepada Allah, hilangkan pandangan kepada a'yan sabitah tadi, memandang pulau itu kepada si wujud Allah. Saya sebutkan sifat Allah. Diindah tubuh dan batin melainkan sifat Allah, atau indah a'yan sabitah, tubuh itu yang batin melainkannya nyawa. Nampak? Ini nampak paham ya? La ilaha illallah. La sifatun fil haqiqati illallah. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Hilangkan pandangan kepada a'yan sabitah, memandang kita kepada si wujud Allah. Hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau yang menyoba basi. Tidak pisau melainkan basi. Tidak tubuh dan batin melainkan sifat Allah. Tidak tubuh dan batin melainkannya. Jikalau sempurna indah tubuh dan batin dalam pandangan kita, la samatu sifat Allah bukan pada, baru nyatu di situ. Ana nyatu. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Artinya apa? Indah dan hidup, indah dan tahu, indah dan kuasa, indah dan berada, indah dan madana, indah dan balik, indah dan berkata pada hakikatnya Allah. Itu nama doa. La ilaha illallah. Itu nama doa. Jikalau sempurna indah tubuh yang batin dalam pandangan, la samatu sifat Allah dengan pada, baru kita naik kepada gelang yang ketiga. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat? La mawjudun fil haqiqati illallah. Tidak ada dan mawjud pada hakikatnya adalah wujud Allah. Di bawah cara jalan Jawa, di
dibawa naik si wujud angkade memandang kepada wujud muhad. Di kesimpulannya apa? Di adu pandang memandang bantu adu daripada diklah adu daripada baru di situ wujud pandangan atau satu pandangan. Bila dikatakan i'tikad yang betul tadi apa? Dibaca la ilaha illallah isbat pandangan kepada Allah. Jadi baca la ilaha illallah pandangan awak tiba di mana-mana. Sudah betul i'tikad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tando mangeret, tando ida, tando mangkuk, tando iyo. Anak wa idaan, anak wa iwan. Duduk di dalam hakikat ma'rifatullah. Aku kaji dan wa kaji salam pokok. Jo itu dado nabi ibarasihat. Jo itu pulau hendaknya hati kita barasihat. Dibaca dalam barasihatnya kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Hujanan kamari ampehan kasih kau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita barasihat kita pakai. Kawin dan dibentuk ikan dilawi dan wanita. Sungguh pun awak mengkaji tentang Isra dan Mi'raj, itu paralu di barasian, itu pulau paralu Mi'raj kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wabalik kepada peristiwa. Lagi barasian dan Nabi, lagi tutup dan Nabi, ya, jual ditutup, jual ibadah tadi dengan la. Kemudian di barasian ditutup, la barasian ditutup kembali dengan la ilaha illallah. Kau nak amal, alaiha na ya, wa alaiha na wa biha nuqas. Jo kalimah la ilaha illallah kita hidup pada. Jo kalimah la ilaha illallah kita mati. Jikalau la ilaha illallah kalau wahdawakan, lawakkan, lawak amalkan, lawak pakai di dalam kehidupan wa sehari-hari, insyaallah kamu bisa adaki dan sadaki anginkan batiup ombak dan kabasabok dimatikan pulau itu esok dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab kecil Nabi apa? Matan nasu bima ta'isobe. Mati manusia itu menurut barang nanyo biasuan. Kunan kita banyak. Itu hikmahnya Pak. Sebab kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah kalimat thayyibah. Kalimat yang sangat elok. Apabila orang banyak membaca di dunia, insyaallah di akhirat bisa menolong kita. Allahumma ja'al kalimatan la ilaha illallah lahu lana fi da'ab. Duhai Allah, jadikan la ilaha illallah bagi si mayat laki-laki, bagi si mayat perempuan, bagi si mayat, bagi mereka itu si mayat, bagi kami dan membaca tiup supaya ya Allah fida'an minanar sebagai tebusan di dalam neraka. Di panapi di dewa esok di neraka baru kalimah dilihat baca. Di oleh sebab itu maka kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Wa nuran wa rahmatan fil qubur. Jadikan nur ya Allah, jadikan rahmat di dalam kubur, di bawah tanah, di atas tanah, di sebuah tanah, di tiga tanah, sampingnya ala hurabi samping, kalamnya ala hurabi kalam. Semasuk di dunia, lidah wa selalu
mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah kabeh ikunan kamangge kuburan sampai lapang, ikunan kamangge kuburan kalam baca ayo. Lain kuburan kita sampai lapang bo Bapak, lain kuburan kalam baca ayo, kuburan yang ada azab lapeh dari azab, maka hiduplah dalam kalimah dan mati pulolah itu dalam kalimah la ilaha illallah. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu datu Nabi ibarasi. Itu lo datu awak ibarasihan. Dipukulan ke dalam, anak dipukul, anak dibuang, ala kamu sauda, awak laki lo di awak di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat awak dalam beramal. Jangan orang laki ke sawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hujanan ke dalam, hantaman ke dalam, masuk aja hakikat ma'rifat awak. Jangan coba ngoyo, ya tak? Mau tali lapau dalam, mengecek orang suara kare dalam talim, dalam zikir, dalam membaca kalimat, bantu ayam dia kuat tu. Kosong. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah. Aku namanya dalam kajian thariqah itu dikatakan talqin zikir. Di talqin zikir artinya apa? Guru yang mengajarkan cara-cara zikir tadi kepada awak, kemudian jadi ilmu dia awak amalkan sesuai yang diajarkan guru tadi, yakin di situ awak amalkan di dalam kehidupan awak. InsyaAllah baru di situ Allah akan buka-bukakan hidayah-hidayah kepada kita dan masyarakat. Kamu yakin seluruh kita pula bakaji? Bahkan kita tahu nawak main mudah kaji. Ya tak? Mungkin dalam kajian thariqah itu baru tindakan bahasa buku dari penabangan. Artinya apa? Tetap bahkan itu, tetap surahan itu dan itu surahan. Tidak ada kaji baru. Cuma usah-usah mampa baru, lapuk-lapuk mampa kajian, lupa-lupa mainnya guyah-guyah mampasan tuang atau bunuh ewak mau sekali dalam setahun, 2 kali dalam setahun. Itu bunuh mau. Bangkit semangat berdiri. Tumbuh gairah awak di dalam beramal. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita parasian pulau hati kita dengan la ilaha illallah. Batame hadis rakyat. Apa ini dia? Kita me hadis rakyat pola alasan itu. Hah? Hadis tolong. Hah? Sambung kita sahur kan?